Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan saya Faben Riafaldi. Kalian bisa panggil saya Pak Ben. Oke, mungkin ini pertama kali kalian melihat saya guru baru. Uh, dalam pembelajaran berikutnya kita akan belajar praktik. Belajar praktik itu kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, bisa kalian lihat di sini. Aplikasinya sudah saya share di Classroom, linknya tinggal di download. Ukurannya sekitar 160 MB, bisa di download di situ. Kemudian nanti setelah di download, kemudian diinstal, lebih kurang tampilannya seperti ini. Silakan dibuka aja. Kita coba buka aplikasinya. Oh ya, sebaiknya ketika membuka aplikasi Cisco Packet Tracer ini, sebaiknya kalian tidak connect ke internet, karena kalau kita connect internet, kita akan diminta untuk login akun. Jadi kalau hanya untuk sekedar penggunaan biasa saja, lebih baik tidak login. Silakan dimatikan koneksi internetnya terlebih dahulu. Oke, ini sudah terbuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Disinilah nanti kita akan belajar lebih banyak mendalami bagaimana membangun sebuah jaringan dalam topologi logikalnya gitu. Bagaimana kita membangun jaringan, logika jaringan yang kita bangun itu seperti apa. Kita mau bikin jaringan itu topologinya apa gitu. Jadi pasti kalian sudah belajar tentang dasar-dasar jaringan, apa itu topologi dan lain sebagainya. Oke, sebagai contoh kita akan membuat sebuah aplikasi, maksud saya akan membuat sebuah topologi jaringan. Kita mulai dengan mengambil di bagian sini network device, kemudian di sini ada pilihannya router, ada switch, ada hub, terus kemudian wireless device. Di sini di bagian sebelah kanannya itu tersedia macam-macam router, kemudian kalau kita pilih switch ada macam-macam switch. Nah, nanti inilah yang akan kita hubungkan satu sama lain. Hubungkan pakai connection, kita pilih connection. Di sini tanda petir ini itu kita gunakan untuk menghubungkan secara otomatis antara satu device dengan device yang lainnya. Kemudian yang ini kabel strike, kalian pasti tahu kabel strike. Yang ini untuk logo kabel cross. Kedua inilah yang banyak kita gunakan nanti. Dan yang koneksinya, yang lain kabel-kabelnya ada koaksial, ada kabel telepon, dan lain sebagainya. Bisa kalian cek sendiri. Contohnya kita akan membuat sebuah jaringan yang kita butuhkan yaitu sebuah server. Kita pilih end device, kemudian kita pilih server, kita taruh di sini. Kemudian server ini akan kita hubungkan dengan sebuah switch. Kita ambil di network device, kita ambil switch. Oke. Kita ambil switch PT saja. Kita taruh di sini. Nah, untuk menghubungkannya kita pilih connection. Kemudian kalian bisa pilih biasanya kalau untuk perangkat yang berbeda kita gunakan kabel strike ya. Ke perangkat jaringan yang berbeda kita gunakan kabel strike. Sedangkan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang sama biasanya kita menggunakan kabel cross. Misalnya PC ke PC itu kita gunakan kabel cross. Oke. Sekarang kita coba hubungkan atau mau lebih gampang kita tinggal pilih automatic saja. Kita klik di servernya, kemudian kita hubungkan ke switch. Nah, dia akan terkoneksi otomatis. Kemudian kita akan membuat sebuah end device-nya, kliennya. Kita ada server, ada klien gitu ya. Kita pilih PC saja, oke. Kita ambil PC, kita taruh di sini. Nah,
Kita hubungkan PC dengan switch. Oke. Kita hubungkan otomatis saja PC, switchnya ke PC. Oke. Nah, ini baru nampak topologi begitu saja. Belum kita setting masing-masingnya server ataupun PC-nya. Sekarang kita setting servernya terlebih dahulu. Kita klik saja, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini tampilan fisiknya, physical view device-nya kayak mana. Kayak gini loh server tuh gitu. Nah, sini ada, kita lihat di sini, ini ada network device-nya, ada fast Ethernet-nya ya untuk colokin RJ45 itu. Kemudian di sini kalau kita klik ini, mati dia nih. Ini tombol on off-nya, dia fisik gitu loh. Cuman kita buatnya dalam Cisco Packet Tracer. Ini dibikin senyata mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut ke konfigurasi. Nah, untuk mengaturnya, lebih gampang kita pilih desktop saja. Kemudian kita pilih IP-nya. Oke. Lalu kita buatkan IP-nya di sini. Contoh IP yang sering kita gunakan 192.168.1.1 misalnya. Oke. Oh, maaf. Bukan di sini, di IP address. Oke. Kemudian subnet mask-nya seperti biasa, seperti itu. Untuk yang lain-lainnya, kita kosongkan saja terlebih dahulu. Nanti akan kita kaji lebih dalam. Ini untuk contoh permulaan saja. Kemudian kita klik tab service. Nah, di tab service ini, inilah yang akan diakses oleh klien nanti ke server. Jadi di sini HTTP ini bisa disebut juga web server. Jadi inilah kalau kita masukkan IP servernya di klien nanti, maka akan ditampilkanlah web ini oleh si server. Oke. Kemudian untuk filenya bisa kita lihat di sini misalnya index, kita edit. Nah, ini dia. Jadi yang akan tampil nanti di web servernya ketika diakses oleh klien adalah halaman seperti ini. Ini Cisco Packet Tracer. Kemudian ini ada beberapa link. Mungkin kalian sudah pernah belajar ini dasar-dasarnya. Oke, selanjutnya kita close dulu. Kita dasar dulu ya. Kita ambil yang kita setting bagian PC. Kita berikan IP status saja terlebih dahulu. Oke, kita ambil IP code, kita klik bisa, ambil bagian desktop. Nah, fisikalnya bisa kalian lihat juga di sini. Ada LAN portnya juga, ada USB-nya juga. Pokoknya seperti physical view device-nya itu kayak mana, tampilan fisik device-nya itu kayak mana, bisa dilihat di sini gitu. Kemudian di desktop, kita pilih IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP static aja dulu, nanti kita bisa juga bikin di HCP server. Tapi ini untuk contoh awal mula saja, kita bikin IP static. Jadi kita bikin 192.168.1. Karena server tadi menggunakan IP 1, kita bikin saja kliennya IP-nya 2. Oke, lanjut. Subnet mask-nya sama. Sip. Nah, sekarang kita coba tes koneksi antara PC dengan server. Caranya, klik bagian PC, bisa kita pilih command. Kita coba ping 192.168.1.1. Kita ping dari klien ke server. Kemudian kita enter. Oke, terkoneksi. Reply ya. Kemudian kita lihat juga di bagian servernya. Kita tes juga koneksinya. Command from. Kita ping ke klien 192.168.1.2. Oke, kita enter. Nah, keduanya sudah saling terkoneksi. Bisa juga untuk skenario-nya kita pilih di sini. Contohnya kita mengirim paket dari, bisa diambil di sini ya, yang kayak logo amplop ini. Kita pilih di PC.
kita mau ngirim paket ke server. Oke. Nah, di sini ada kelihatan successful, artinya ada respon, terhubung keduanya gitu. Klien dan servernya terhubung. Itu salah satu contohnya. Kemudian tadi saya sudah kasih tahu sebelumnya bahwa di sini ada HTTP. Di sebagian service ada HTTP. Maka ketika kita akses ini dari klien, akan dimunculkan halaman web. Nah, kita coba. Oke, kita pilih web browser ya di desktop. Nah, di sini kita buatkan IP server 192.168.1.1. Oke, go. Oh, maaf, ini 191. Nah, go. Nah, inilah halaman web yang ditampilkan oleh server tadi. Kita akses dari klien, kita masuk ke IP. Maka akan ditampilkan web server seperti ini. Nanti ini bisa juga kita ubah. Ini kan IP nih. Nanti kita bisa ubah ke domain, misalnya sekolahku.sch.id atau dataku.net gitu. Jadi itu namanya DNS. DNS itu adalah suatu protokol yang mengubah IP address menjadi huruf atau kata-kata seperti itu. Jadi alamat website, karena orang kan lebih sering ingat alamat webnya daripada IP-nya seperti itu. Nanti kita akan pelajari lebih dalam. Untuk pengantar dulu, saya rasa cukup sekian. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.